Di era saat ini, banyak sekali terjadi perubahan apabila kita bandingkan dengan era-era sebelumnya. Kalau dulu, seorang anak-anak bercita-cita menjadi seorang dokter, insinyur, arsitek, polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau polisi. Saat ini sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang artis, programmer, gamer, termasuk menjadi seorang konten kreator seperti selebgram atau youtuber. Khusus untuk konten kreator seperti selebgram atau youtuber, selain bisa membuat seseorang menjadi terkenal, seorang selebgram atau youtuber itu bisa di-endorse untuk memasarkan sebuah produk dengan bayaran yang sangat fantastis. Baru-baru ini, seorang artis mengaku bisa mendapatkan penghasilan hingga mencapai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah, hanya dalam satu hari melalui endorse produk. Pertanyaannya, ada nggak sih sebenarnya resiko hukum atau aturan hukum yang perlu kita perhatikan apabila kita di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk? Misalnya, ketika kita diminta untuk mempromosikan sebuah produk makanan atau minuman, atau produk kosmetika, atau produk yang berbau investasi. Lalu, apa saran atau langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk menghindari permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari akibat kita di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk? Karena sebuah pepatah itu menyatakan bahwa high profit itu high risk. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa saja risiko hukum apabila teman-teman di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk dan tips-tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari jeratan hukum, maka bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat menuangkan pertanyaan tersebut dalam kolom komentar dan share apabila konten ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sebenarnya sih tidak ada aturan hukum yang khusus mengatur tentang ketentuan hukum apa saja yang perlu diperhatikan apabila kita di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu menyatakan bahwa promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan diperdagangkan. Dalam melakukan promosinya, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji-janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Pelaku usaha juga dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, atau salah satunya seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti misalnya barang-barang ini aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping yang tanpa keterangan yang lengkap. Padahal diketahui sebenarnya bahan-bahan untuk pembuatan barang tersebut itu mengandung risiko bagi kesehatan sehingga tidak aman bagi konsumen yang memakai produk tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang harga atau tarif suatu barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kegunaan suatu barang dan atau jasa, tawaran potongan harga, atau hadiah menarik yang ditawarkan, termasuk tidak mencantumkan bahaya penggunaan barang dan atau jasa yang dijual atau diperdagangkan oleh si pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang mengiklankan produknya baik berupa barang dan atau jasa secara tidak benar yang kemudian ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan atau jasa tersebut itu tidak sesuai dengan yang diiklankan, baik itu mengenai harga, potongan harga, diskon, kegunaan barang atau jasa dan sebagainya, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak itu 2 miliar rupiah. Dan bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut wajib memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan promosi atau iklan pada saat mempromosikan barang dan atau jasa yang akan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Untuk produk kosmetik misalnya, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Kesehatan, itu menyatakan bahwa kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Apabila tidak ada izin edar, maka berdasarkan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, terhadap produsen atau pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Untuk produk makanan dan minuman itu juga mengharuskan adanya izin dari Badan Pengawas Obat Makanan dan Minuman atau BPOM dan terdaftar di industri perdagangan. Untuk produk keuangan atau investasi itu harus ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersendiri, misalnya koperasi. Terus apa hubungannya dengan selebgram atau YouTuber yang hanya di-endorse untuk mempromosikan sebuah barang dan atau jasa? Bukannya pasal-pasal tersebut ditujukan bagi pelaku usaha atau produsen yang menghasilkan barang tersebut. Seorang artis ternama itu pernah terseret dalam kasus First Travel yang diduga telah melakukan penipuan terhadap para jemaahnya. Artis tersebut setidak-tidaknya pernah diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri karena diduga ikut mempromosikan travel tersebut. Untungnya, artis tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak penyidik bersama dengan pemilik dari travel tersebut. Pada akhirnya, artis tersebut ikut membantu beberapa jemaah untuk diberangkatkan umroh atau naik haji dengan biaya dari artis tersebut. Pada permasalahan yang berbeda, beberapa artis ternama lainnya pernah juga dipanggil oleh pihak penyidik karena diduga ikut mempromosikan sebuah produk investasi yang belakangan diketahui merupakan investasi bodong. Loh, apa hubungannya dengan si artis yang hanya di-endorse untuk mempromosikan barang dan atau jasa? Artis kan bukan produsen atau pelaku usaha. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menarik orang yang di-endorse karena turut mempromosikan produk yang bertentangan dengan hukum. Misalnya, si artis mempromosikan produk kecantikan atau produk kesehatan atau produk makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar, termasuk mempromosikan investasi bodong yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Alasannya, tanpa promosi atau endorse dari si artis sebagai influencer tersebut, belum tentu kita sebagai konsumen itu melakukan pembelian atas produk yang di-endorse. Jujur, seringkali kita melakukan pembelian atau mempergunakan sebuah produk hanya karena produk tersebut itu dipromosikan oleh artis yang menjadi idola kita. Sama juga halnya dengan selebgram atau YouTuber yang di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk yang ternyata belakangan diketahui tidak memiliki izin edar atau izin dari BPOM, atau investasi yang dipromosikan ternyata tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saran saya, sebelum menerima endorse untuk mempromosikan sebuah produk barang dan atau jasa, sebaiknya seorang artis
atau selebgram atau youtuber terlebih dahulu melakukan langkah-langkah. Pertama, cari tahu atau pertanyakan kepada pelaku usaha apakah produk yang akan di-endorse tersebut telah sesuai atau telah mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk produk kesehatan atau produk makanan dan minuman, telah ada izin dari instansi terkait seperti BPOM dan instansi lainnya seperti industri perdagangan. Dan khusus untuk investasi ada izin atau terdaftar di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pelajari kontrak yang diajukan oleh pelaku usaha yang mengendorse. Ketiga, minta agar pihak yang mengendorse tersebut itu membuat pernyataan tentang adanya pelepasan tanggung jawab terhadap si artis atau si selebgram atau si youtuber apabila ada tuntutan hukum dari konsumen atau pihak ketiga. Seorang ahli perdata yang bernama Ibu Rosa Agustina dalam bukunya tentang perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa salah satu syarat dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikualifikasikan sebuah perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya gugatan kepada si produsen termasuk si artis atau si selebgram atau si youtuber yang di-endorse agar membayar ganti rugi secara perdata atas kerugian yang dialami oleh si pembeli atau si konsumen yang telah mempergunakan atau membeli produk-produk yang di-endorse. Untuk itu, bagi teman-teman artis, selebgram atau youtuber yang di-endorse untuk mengedepankan prinsip kepatutan, ketelitian, atau kehati-hatian apabila teman-teman di-endorse untuk mempromosikan sebuah produk jika tidak ingin terseret-seret dalam sebuah permasalahan hukum. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.